Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sekolah kita dengan pendekatan visi semesta tahun ajaran baru ini memulai sebuah tema yang sangat menarik, yakni tema ourselves, diri kita sendiri. Pada tema ini, kalau kita serius menggelutinya, insya Allah akan menjadi bagian dari solusi krisis multidimensi negeri ini. Kita beruntung dengan tema ini, kita juga mendapatkan inspirasi dari Al-Quran surat Araf ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang menjadi kata kunci dalam rumusan perubahan kebaikan itu adalah diri mereka sendiri, ourselves. Sungguh perubahan struktural itu juga tidak akan pernah terjadi tanpa didahului dengan perubahan kultural. Perubahan kultural juga tidak akan pernah terjadi tanpa didahului dengan perubahan individual. Maka perubahan individual adalah induk dari segala perubahan kebaikan itu. Ibda' binafsik, begitu sabda Rasulullah kepada kita. Mulailah kebaikan itu dari diri sendiri. Perbaikan cara merasa, perbaikan cara berpikir, perbaikan cara bertutur kata, juga perbaikan cara berperilaku. Pendek kata, perbaikan perilaku akan mengindikasikan betapa kita menjadi hidup yang bermutu berbasis ilmu. Maka perubahan perilaku akan menjadi indikator utama pembelajaran bermutu. Tanpa perubahan perilaku, tidak ada pembelajaran bermutu. Insya Allah kita kalau geluti tema ini dengan sungguh-sungguh, para siswa, orang tua, juga para guru, insya Allah kita akan melahirkan generasi solusi, khairun nas anfa'hum linas, generasi yang akan bermanfaat buat umat manusia, termasuk untuk negeri ini. Selamat belajar anak-anak tersayang. Allahu Akbar. Hari ini Ustazah ingin berpesan tentang satu hal, bahwa sebuah hadis dari HR Muslim menyampaikan bahwa Allah mencintai anak atau mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, dari hadis ini Ustazah ingin menyampaikan bahwa kalian harus bisa menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang kuat. Anak-anak yang mandiri, kuat, tangguh itu yang bagaimana? Yang bisa melaksanakan hal-hal dengan lebih percaya diri, dengan berani, dan juga melakukan semuanya sendiri. Jadi pada kegiatan daring, kalian bisa melakukan hal-hal, banyak kesempatan yang bisa kalian lakukan dengan lebih mandiri. Kalaupun harus dibantu oleh mama papa, boleh dibantu sedikit-sedikit. Tapi selebihnya kalian harus lebih bisa melakukan semuanya sendiri. Kegiatan life skill pun juga akan membantu kalian untuk lebih mandiri melakukan hal-hal yang ada di rumah, seperti cuci baju, cuci piring, merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Bisa kalian lakukan dengan lebih mandiri. Mengapa harus demikian? Karena itu adalah sekian dari bekal yang kalian butuhkan nantinya di masa dewasa atau masa yang akan datang. Jadi Ustazah berpesan agar kalian nantinya menjadi generasi-generasi yang kuat, yang tangguh, yang tidak lemah. Maka ini kesempatan untuk kalian banyak belajar di rumah, banyak waktu untuk beribadah, dan juga banyak waktu untuk membantu ayah bunda di kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, untuk itu tetaplah semangat, tetap optimis. Insya Allah dengan kondisi pandemi ini, Allah mengajarkan, mengingatkan kita semuanya untuk lebih bisa menjaga kesehatan diri, lebih bisa melakukan hal-hal lebih mandiri dan sebagainya, karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Utamanya adalah dalam hal ibadah, ya, sholat, mengaji, murajaah, menghafal surat-surat pendek dan sebagainya. Tidak boleh luntur, tidak boleh goyah, harus tetap semangat. Itu yang bisa Ustazah Mami sampaikan. Tetap semangat dan juga optimis. Kalian akan menjadi generasi-generasi terbaik masa depan dengan banyak berusaha, meraih cita-cita, meraih mendapatkan hal-hal yang diinginkan dengan terus berusaha dan berdoa, tentunya dengan berikhtiar juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa ketemu lagi, belajar lagi bersama teman-teman di sekolah dengan gembira.
kisah tentang seekor burung kecil. Nah, dalam satu kisah ya, di satu bukit yang sangat tinggi ada 2 ekor burung. Ada 2 ekor burung yang ada di atas bukit. Suatu ketika salah satu burung itu mengatakan kepada burung satunya. Burung yang pertama ini ingin melintasi bukit yang ada di sebelahnya. Dia ingin terbang tinggi menikmati keindahan alam yang ada di bukit satunya. Dia pun mengatakan kepada sahabatnya, burung kecil satunya, "Hai burung kecil, ayo kita melintasi bukit itu. Kita akan terbang tinggi dan menikmati keindahan alam, dan pastinya di sana pasti akan banyak makanan di sebelah sana." Tapi apa yang dikatakan oleh burung kecil satunya? Burung kecil yang kedua itu menjawab, "Nggak berani. Aku takut. Nanti kalau kita terbang tinggi, kita akan jatuh dan akan mati." Itu jawaban dari burung kedua. Kemudian burung pertama pun terus mengajak kepada burung kedua, "Ayolah ikut. Di sana pasti tempatnya lebih enak. Banyak makanannya pastinya. Ayolah ikut." Tapi burung kedua bersikeras dia tidak mau. "Enggak, aku takut, aku enggak mau ikut," katanya. "Udah, kamu aja yang terbang ke sana." Begitu katanya. Akhirnya dengan segala tekadnya, karena kemauan yang keras untuk pingin terbang tinggi dan menikmati keindahan alam dan tentunya makanan yang berlimpah di seberang, akhirnya burung yang pertama itu tadi pun membulatkan tekadnya akan terbang sendirian tanpa sahabatnya itu tadi. Kemudian burung pertama itu pun terbang tinggi melintasi. Berhasil dia. Dia berhasil terbang melintasi bukit itu. Dan apa yang terjadi dengan burung yang kedua? Burung yang kedua itu pun tertinggal di bukit itu, tinggal sendirian, kesepian, sendiri, kelaparan dan kehausan. Dia hanya memikirkan takut mati. Tapi burung yang pertama tadi sudah sampai di seberang dengan selamat, dan pastinya dia bisa menikmati keindahan alam dan makanan yang berlimpah di seberang. Anak-anak, kunci dari keberhasilan adalah keinginan yang kuat. Takut itu adalah kegagalan yang pasti. Orang yang takut dipastikan akan gagal. Ya anak-anak, jadi jangan sampai takut. Meskipun kondisi seperti ini ya, kita nggak bisa ketemu. Kalian dengan ustadz-ustadzah kalian di sekolah nggak bisa ketemu. Tapi jangan takut, insya Allah ada makna yang lebih baik dari ini. Kalau kita mau bersungguh-sungguh dan yakin akan keinginan kita, tetap belajar. Nah, suatu ketika ada seorang hafid ya, ditanyai oleh orang, menanyakan kepada hafid itu tadi, "Nak, kok bisa ya kamu bisa menjadi hafid Al-Quran 30 juz? Kok bisa?" Nah, apa jawaban hafid itu tadi? Dia hanya mengandalkan 2 hal. "Saya hanya punya 2 hal, Ibu. Saya hanya punya 2 hal untuk menjadi hafid." 2 hal itu apa? Yang pertama adalah saya mengikrarkan diri bahwa saya akan menjadi hafid. Kemudian yang kedua, saya akan bersungguh-sungguh untuk sukses, untuk berhasil menjadi hafid Al-Quran 30 juz. Nah, anak-anak, 2 hal itu saja yang perlu kalian pegang. Kalian harus punya niatan dari dalam. Kalau niat itu sudah ada dan kalian bersungguh-sungguh untuk menyampaikan niat itu, maka semesta ini akan mendukung. Allah akan memberikan segala daya agar yang kalian inginkan itu tercapai. Dan yang kedua tadi apa? Bersungguh-sungguh untuk
mendapatkan itu. Kalau kalian bersungguh-sungguh, maka semua akan mendukung kalian. Allah pun akan memberikan sesuatu yang luar biasa karena kesungguhan kalian. Jadi anak-anak, untuk menjadi anak yang tangguh adalah selalu berusaha untuk mencapai keinginan yang kalian inginkan. Insya Allah, Allah akan mendengar apa yang sudah kalian ikrarkan itu. Dan pastinya semua akan terkabulkan, akan dikabulkan oleh Allah dengan kesungguhanmu. Jadi, anak hebat adalah anak yang tangguh, yang selalu berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Oke, sukses buat anak-anak At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak para pejuang ilmu, jelas dikatakan di hadis tadi bahwa orang-orang yang dimudahkan masuk surga adalah mereka yang berusaha dengan keras mencari ilmu, ikhlas, mengharap ridho karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena riya, bukan karena ingin dapat imbalan dari papanya, dari mamanya, dari keluarganya, ataupun dari guru dan teman-temannya. Karena dengan ilmu yang kita miliki, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh. Sedangkan amal soleh adalah wasilah, jalan bagi seorang hamba untuk dimasukkan ke surga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, walaupun di masa pandemi, maka kita tetap wajib untuk rajin belajar, giat belajar, semangat belajar. Karena buah dari kesabaran, buah dari hasil kerja keras dalam mencari ilmu adalah surga. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah tema Ourselves telah kita lalui bersama. Di era pandemi ini kita harus terus berprestasi dan meraih kesuksesan. Jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang kita untuk meraih kesuksesan dan meraih prestasi kita. Salah satu kunci untuk kita bisa meraih kesuksesan kita adalah melakukan dengan istiqomah. Istiqomah ini melakukan dengan terus-menerus. Utamanya adalah istiqomah dalam belajar kita dan istiqomah di dalam ibadah kita. Utamanya adalah ibadah sholat, karena sholat ini adalah menjadi penentu kesuksesan kita. Sesuai dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza soluha soluha sairu amalu, wa idza fasadat fasada sairu amalu." Kunci kesuksesan kita adalah ada di sholat. Pertama kali yang nanti akan dihisab Allah, yang akan dihitung amal perbuatan kita, itu adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan dihitung baik oleh Allah. Namun, ketika sholat kita buruk, maka seluruh amal kita juga akan dihitung buruk oleh Allah. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, di era pandemi ini Ustadz berpesan kepada kalian semuanya, jaga sholat kalian. Jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Insya Allah dengan kalian menjaga sholat, Allah akan berikan kemudahan kalian semuanya. Allah akan berikan kesuksesan kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.